No, I think we have to look Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyoroti duel antara timnas U23 Indonesia melawan Irak. Kedua tim akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Duel ini diprediksi akan berjalan sengit karena mereka akan memperebutkan tiket otomatis menuju Olimpiade 2024. Namun tim yang kalah masih akan menjalani laga playoff melawan dunia U23 di Paris pada 9 Mei nanti. Bagi Indonesia, tentunya mereka akan mengejar kemenangan di laga tersebut dan Sintayong akan meracik skuad terbaiknya demi misi ini. AFC menjelaskan pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jika pasukan Sintayong bisa mengalahkan Irak, maka mereka jadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23 Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit. Tim asuhan Sintayong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23 AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016, tulis AFC. Masih dalam sumber yang sama, AFC menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini jadi pertarungan habis-habisan kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya tiket Olimpiade akan jadi hadiah spesial dari duel nanti. Namun tim yang kalah akan menghadapi timnas U23 Junior sebagai langkah terakhir belaga di Olimpiade tahun ini. Pertarungan Titanic untuk tempat di Paris 2024. Indonesia dan Irak akan berusaha keras untuk meraih kemenangan pada hari Kamis untuk memastikan tempat mereka di Olimpiade. Karena kekalahan berarti harus melakukan perjalanan ke Paris untuk menghadapi Guinea dalam pertandingan playoff pada tanggal 9 Mei. Indonesia berusaha untuk tampil pertama kalinya sejak 1956. Sementara Irak terakhir kali tampil di Rio de Janeiro 2016, tutup AFC. Sementara itu, kabar baik didapat timnas Indonesia U23 jelang melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Irak kehilangan dua pemain kunci untuk laga melawan Indonesia. Pelatih timnas Irak U23, Radi Senaisil, dipastikan tidak bisa memainkan bek kanan Mustafa Sadoun dan bek tengah Zaid Tahsin. Kedua pemain kunci Irak itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Sadoun dan Tahsin sangat berpengaruh terhadap kekuatan timnas Irak U23. Pasalnya kedua pemain itu selalu bermain penuh untuk Irak sejak pertandingan pertama Piala Asia U23 2024. Kondisi timnas Irak U23 hampir sama dengan timnas Indonesia U23. Sintayong tidak bisa memainkan kapten tim Rizky Ridho yang mendapat kartu merah langsung saat melawan Uzbekistan di semifinal. Selain itu, status Justin Hapner untuk laga Indonesia versus Irak juga masih menjadi tanda tanya. Pihak AFC melalui situs resmi menyebut Hapner akan absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara secara regulasi Piala Asia U23 2004, seharusnya Hapner bisa bermain. Setiap pemain yang berpartisipasi atau ofisial yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final yang hanya menerima satu peringatan kartu kuning tidak akan membawa peringatan tersebut ke semifinal. Bunyi regulasi pasal 54.1.4. Hapner hanya mendapat satu kartu kuning sepanjang fase grup hingga perempat final, yakni saat melawan Yordania di laga terakhir grup A. Pemain Cerezo Osaka itu baru mendapat kartu kuning lagi saat melawan Uzbekistan di semifinal. Sementara pelatih Irak U23 Radi Senaisil tetap yakin dengan kekuatan timnya jelang melawan Indonesia meski kehilangan dua pemain kunci. Terlebih Irak akan kembali diperkuat kapten tim Muntadir Mohamed yang absen saat dikalahkan Jepang di semifinal. Kami memiliki tim yang bagus. Kami berani dan sangat termotivasi, serta memiliki kemampuan fisik yang baik. Yang kami perlukan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah fokus kami, ujar Senaisil.